Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan membuat main menu ya. Jadi main menu ini merupakan halaman yang akan ditampilkan pada saat wali berhasil login. Tampilannya nanti kurang lebih sama seperti tampilan halaman ini, halaman utama kita ini atau home ini. Hanya saja nanti kita tidak pakai gambar ya. Mungkin nanti seperti ini ya. Nah seperti ini ya, tapi nanti kita tambahkan bagian app barnya ada logo dan nama sekolahnya ya, atau nama aplikasinya seperti itu. Oke, di sini saya langsung saja saya login dulu di sini, kemudian wali1@.com, kemudian passwordnya. Oke, kita sudah berada di halaman main menu. Karena kodenya tampilannya sama, saya copy paste saja. Saya buka home view, lalu di home view ini kita copy dari bagian scaffold. Oke, dari bagian scaffold berarti sampai titik koma ini. Oke, di main menu view itu kita pastekan di scaffoldnya juga. Oke, dari sini sampai sini. Oke, kita simpan. Ini ada error, ini kita kosongin saja dulu. Oke, sorry, kosonginnya bukan gitu ya, kosonginnya seperti ini. Oke, kita simpan. Satu lagi errornya di bagian atas, itu di mana dia? Oh, di sini. Ini. Oh, ini dibuang aja. Oke, di home view juga sama. Di home view ini sebentar. Ada run ini yang bikin true ya, ini buang aja nih. Oke. Nah, jadi muncul muncul seperti ini ya. Sekarang gambarnya kita buang juga. Gambar image assetnya berarti di sini, di container lead, di bagian body ya. Di bagian bodinya ini image assetnya kita buang. Oke. Kemudian main aksisnya kita buat posisinya berada di tengah. Main aksis alignment center, kemudian main aksis atau cross aksis ya, cross aksis saya lupa. Oh, dia tidak mau karena kita sudah menggunakan single child scroll view. Saya tuh maunya dia berada di posisi tengah ini ya. Oke, karena dia tidak mau. Oke, kita lanjut lagi. Dia tidak bisa berada di tengah karena kita menggunakan single child scroll view. Coba kita remove this widget, coba simpan. Harusnya dia berada di tengah layar ya. Ini posisi tengah layar nih. Sebenarnya tergantung kita ya. Saya tetap mau pakai single child scroll view untuk menghindari terjadinya error. Nah, di sini saya tambahkan saja ukuran dari size boxnya jadi 40 biar dia agak sedikit turun. 100 mungkin. Oke, sudah. Sorry, kayaknya kurang pas. Ini kalau desain ini paling repot ya. Enaknya desain itu kita slicing dari desain yang sudah ada. Jadi tinggal kita nyontoh saja, itu lebih gampang. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, selanjutnya itu ini nama sekolahnya harusnya, misalnya kita buat di sini SD Uswatun Hasanah. Oke. Nah, ini posisi fontnya terlalu besar. Ini bisa kita perbaiki dengan cara fontnya supaya lebih kecil. Nanti harusnya kita bisa buat auto ya, font itu ya. Font itu harusnya ukurannya auto, supaya otomatis menyesuaikan ukuran layar. Coba 25. Oke. Kemudian di bagian bawahnya kita mau tampilkan apa ya? Oh, ada semacam ini ya, ada semacam title nih. Kayak gini aja enggak masalah sebenarnya. Jadi ini saya hapus. Teks ini kita tidak pakai. Oke. Kemudian ini size boxnya. Oke, sudah. Sorry, ini kita hilangi dulu nih. Oke, berikutnya
Nah, nanti aplikasi kita itu menunya terdiri dari misalnya di sini ubah profil, huruf besar aja ya, ubah profil. Oke. Kemudian di sini saya geser dikit. Tombolnya saya mau pakai yang ini saja, bukan yang outline. Ya, berarti yang ini saya hapus. Oke. Nah, di sini kita kan nanti akan buat beberapa menu ya, ada ubah profil, ada data siswa. Oke, saya contohkan nih. Kita buat satu lagi elevated buttonnya. Kita pastikan di sini. Setelah ubah profil, kita buat di sini misalnya data anak ya, data anak. Oke, huruf besar. Data apa sih namanya? Data. Nanti kita cari namanya. Kayaknya bukan data anak deh, data siswa atau data apa nanti. Data pembayaran. Data pembayaran aja. Data pembayaran. Nanti satu tombol lagi kita buat untuk logout ya. Oke. Satu tombol lagi kita buat untuk logout. Size box, height-nya konsisten saja, kita buat 10. Oke, di sini kita buat keluar. Oke, simpan. Oke, kalau kita lihat semua tombol ini memiliki style yang sama ya, memiliki style yang sama mulai dari elevated button style from-nya. Maka kita bisa membuat variabel yang akan menyimpan nilai style ini, supaya kalau kita mengubah warnanya, kita cukup mengubah warna di satu variabel saja. Kalau sekarang misalnya saya mau mengatur warna, berarti kan saya gantinya satu-satu ya. Di keluar saya ganti, tombol keluar, di data pembayaran saya ganti, di ubah profil saya ganti. Nah, sekarang kita akan pakai variabel. Jadi ini akan saya copy, kemudian di bagian atas, di bagian ini sebelum return kita buat var button style sama dengan seperti ini. Oke, jadi kita buat variabel namanya button style, bebas lah ya sebenarnya namanya. Oke, nah kemudian di masing-masing tombol ini, yang pertama ini tidak perlu lagi, cukup pakai button style saja. Oke, ini juga sama, ini juga sama. Oke, sehingga kalau kita mau ganti-ganti warna, kita cukup ganti di variabel ini saja. Oke, misalnya saya mau ganti warnanya biar agak sedikit terang misalnya, boleh saja ini. Oke, nah jadi lebih mudah ya. Sama seperti marginnya ya, margin button. Jadi misalnya kita buat lagi nih, misalnya di sini var margin button sama dengan 30 ya. Oke, jadi di sini margin kan ada, bukan margin ya, height ya, button space ya, space button misalnya. Nah, ini kita buat saja nih, height ini kita ganti 30, ini kita ganti jadi space button. Kenapa dia error nih? Oh, dia double. Kita buatnya apa tadi? var space button. Harusnya bisa 30,0 kalau double itu 30,0. Oke, sip. Udah, tinggal ini biar konsisten size boxnya juga sama. Oke. Nah, ini ketinggian nih, udah tinggal ganti saja di space button tadi. Nah, ganti jadi misalnya 20. Masih ketinggian, ganti jadi 10. Yang bagian atas ini kayaknya kita tidak perlu nih, kalau yang di sininya. Oke, yang di sini kayaknya tetap 30. Oke, jadi ini seperti ini tampilannya. Nanti berikutnya kita akan menggunakan API lagi untuk mengambil nama sekolah. Jadi nama sekolah ini nanti itu harusnya dia tidak ditulis di sini, tapi kita ambil dari data API. Ya, jadi nanti bisa diganti-ganti ya.
Kalau seandainya nama sekolahnya ganti di API, maka di sini otomatis ganti juga. Jadi kalau misalnya kita mau buat aplikasi untuk sekolah lain, ya kita tidak perlu ngedit coding Flutter kita gitu. Oke, ini untuk desain home-nya saya rasa cukup seperti ini saja ya. Ini simple sekali nih. Nanti kalau mau ditambahkan lagi silakan ditambahkan. Untuk action keluar nih harusnya sudah bisa kita ketik ya, sama seperti apa kemarin, sputil titik clear, kemudian tinggal titik get titik off alnamet, kita bawa dia ke routes home. Oke, udah selesai. Mungkin kalau ditambahkan di bawah copyright dan sebagainya itu silahkan lah ya, tinggal kreasi sendiri. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya untuk membahas API pengaturan main menu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.